Berlatar belakang pada masa krisis di era kekuasaannya dinasti Qing, kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok pemberontak pemerintah Qing yang dipimpin oleh seorang pria bernama, kita sebut saja dia Dragon, di mana mereka tengah merencanakan perompakan harta pemerintah Qing yang korup. Yang perompakan ini juga akan dibantu oleh ketua pengantar barang pemerintah itu sendiri yang bernama Tiger, yang juga bagian dari kelompok pemberontak pemerintah. Ya gampangnya si Dragon ini diam-diam jadi pengkhianat pemerintah lah. Tak cuman ada Tiger yang diam-diam menjadi pengkhianat pemerintah, di sini juga ada kepala desa bernama Hong yang mendukung penuh aksi ini, dan mereka rencananya akan meminta tolong ke seorang master kungfu untuk menemani perjalanan mereka nanti, dan orang tersebut bernama pengemis Lau yang juga punya seorang murid bernama Xiao Chan yang juga sama-sama pengemis. Nah, selanjutnya mari saya perkenalkan Anda dengan sahabat Xiao Chan yang merupakan seorang penjual daging yang dia sendiri biasa disebut si gendut. Dan perlu diketahui, Xiao Chan ini diam-diam memendam rasa terhadap seorang gadis bernama Cecilia yang merupakan putrinya Tiger, yang ketika Cecilia tiba-tiba diganggu oleh seorang pemuda bernama Zhao, si gendut pun turun tangan dengan cara berpura-pura menjadi perompak. Loh, kok perompak? Ya, si gendut berencana ingin membuat Xiao Chan bisa dekat dengan Cecilia dengan dia yang akan berkorban supaya Xiao Chan dianggap pahlawan olehnya. Nah, meskipun sempat berhasil, walaupun agak lawak dan temannya harus merasakan sakit, Cecilia ternyata mengetahui mereka adalah teman, dan tapi Cecilia tak mempermasalahkannya karena hitung-hitung cara tersebut juga mampu membuat Zhao Kun pergi dari hadapannya. Yang untuk membuat semua ini impas, Cecilia meminta 3 permintaan ke Xiao Chan sebagai hukumannya. Yang pertama, Cecilia ingin dicarikan seorang pria tulus yang bisa selalu ada untuknya, yang tapi karena permintaan tersebut nggak mungkin bisa dilakukan oleh Xiao Chan, pada akhirnya Cecilia pun memilih untuk diantarkan keliling kota saja, sekaligus ngabisin duit dengan beli makan, permen, kembang api, dan lain sebagainya pokoknya. Selesai menghabiskan waktu seharian bersama Cecilia, Xiao Chan pun pulang dengan suasana hati yang gembira, dan tapi di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dihadang Zhao yang membawa banyak orang yang ternyata adalah anak buahnya. Zhao tak terima tadi siang dirinya diancam oleh si gendut, untuk kemudian dipukulilah mereka, yang beruntungnya mereka diselamatkan oleh seorang pendekar wanita bernama Nona Bai, dan Nona Bai ini ternyata adalah putri kepala desa yang cukup mahir dalam seni bela diri kungfu. Dan ketika esok harinya tiba, lalu si Zhao lagi-lagi muncul di hadapannya Cecilia. Di sini akhirnya terungkap bahwa si Zhao ini adalah putra wali kota yang pro pada kekaisaran dinasti Qing, dan tujuan daripada si Zhao ini ingin menemui Cecilia sendiri ialah ia hendak menjebak Cecilia untuk diberikan obat tidur yang kalian pasti sudah tahu tujuannya untuk apa. Dan untuk membuat Cecilia percaya, si Zhao ngakunya disuruh ayahnya ngasih surat penting ke ayahnya Cecilia, dan surat itu sekarang ada di rumahnya, yang Cecilia pun percaya-percaya saja. Lalu dengan polosnya ikut, lalu saat sampai di rumah pun Cecilia polos-polos saja ketika disuruh minum teh yang sudah disediakan. Beruntung, sebelum sempat digadaba, mereka berdua datang tepat waktu, hingga selamatlah Cecilia, dan sebagai hukuman si Zhao juga dikasih obat tersebut, lalu dibungkus karung untuk kemudian dibawa ke sebuah bukit untuk ditinggalkan di sana. Nah, bersamaan dengan dibawanya si Zhao ke atas bukit oleh mereka berdua tersebut, di tempat yang sama para pemberontak yang sudah berhasil merompak ini tiba-tiba dihadang seorang master kungfu yang hobinya mencari petarung terbaik untuk ia ajak gelut. Inilah pembentukannya, dan pria ini kita sebut saja dia dengan sebutan si John, dan si John ini tidak berpihak ke siapa-siapa, dia murni hanya ingin membunuh ahli kungfu untuk jadi yang terbaik. Dan dengan ini pertarungan di antara mereka pun dimulai. Nah, tiba giliran pengemis Lau yang maju. Serangan yang ia lontarkan ternyata cukup berdampak, dan itu membuat si John akhirnya sadar siapa saat ini lawan yang ada di hadapannya. Dan lagi-lagi di sini terkuak fakta ternyata mereka sempat satu perguruan tapi pisah jalan karena si John malah membunuh gurunya sendiri. Dan karena melihat gurunya terluka, Xiao Chan pun tidak mungkin tinggal diam begitu saja, dan Xiao Chan nekat pergi untuk menolongnya dengan menghadang serangan si John. Dan tapi yang terjadi selanjutnya,
Ya, meskipun belum pernah diajari kungfu gelut, Xiao Chen mampu membuat si John terpental tak berdaya, di mana hal tersebut terjadi lantaran Xiao Chen dianugerahi kekuatan yin yang dalam tubuhnya, yang kekuatan ini sendiri munculnya hanya setiap 1000 tahun sekali. Itu pun terserah Tuhan siapa orang yang akan ia tunjuk untuk memiliki tenaga dalam tersebut. Dan setelah pengemis laut tersadar dengan munculnya Nona Bai yang akhirnya membuat Xiao Chen bisa mengucapkan terima kasih kepadanya, pengemis laut pun di sini akhirnya menceritakan pembunuhan yang dulu dilakukan si John terhadap gurunya, yang alasan si John berani melakukan hal tersebut ialah ternyata karena sebuah kitab bernama Tapak Sakti, dan itu juga jurus yang sering si John gunakan sekarang, yang jurus itu sendiri merupakan jurus maut yang amat sangat mematikan. Dan si John nekat membunuh gurunya memang karena sudah ambisi ingin jadi master kungfu yang terbaik, dan itu namanya tidak tahu terima kasih atas jasa gurunya. 九阳小友友，只有纯阳之身，不是纯阳之体。 但也有几十年的。Singkat cerita, esok hari pun tiba. Dengan menghilangnya barang yang kemarin disabotase oleh kelompoknya Tiger, Tiger pun disalahkan dan dibawa untuk nantinya dihukum. Dan inilah pembentukan sang wali kota yang di sini dia menolak permohonan Sisilia yang meminta agar ayahnya dibebaskan dari hukuman. Dan selanjutnya Tiger pun dipukuli dan diancam yang akhirnya membuatnya terpaksa mengakui. Dan di sini Pak Wali Kota mau memaafkan asalkan Tiger balik berpihak ke dirinya. Dan dengan tambahan sebuah jabatan, Tiger pun mengiyakan. Lantas meleleh Tiger menyerang kawan-kawannya sendiri, padahal kawan-kawannya datang ke sini hanya untuk bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan. Dan setelah adanya peristiwa pengkhianatan ini, kelompok pemberontak termasuk Xiao Chen memilih untuk kabur sembunyi terlebih dahulu. Mereka hanya meninggalkan kepala desa yang gak mau ikut karena masih bisa melindungi diri dengan kekuasaan miliknya. Dan selanjutnya, setelah beberapa hari berlalu, tinggal Xiao Zhao yang memanfaatkan celah dalam situasi ini dengan cara ia meminta untuk dinikahkan dengan Sisilia, dan Tiger pun hanya bisa memaksa putrinya saja, yang Sisilia pun tak bisa menolak karena ya mau gimana lagi, pacarnya juga udah pergi lama. 爹已经替你应下了。爹，女儿非苏灿不嫁。 Waktu pun berlalu, karena hitungan pernikahan tak sesuai dengan kelahiran anaknya, Zhao pun langsung mengusir Sisilia karena dianggap selingkuh, dan Sisilia juga mengakui itu adalah anaknya Xiao Chen. Dan di tempat persembunyian, rupanya Xiao Chen mulai banyak menguasai teknik-teknik kungfu, dan sampai saat ini ia masih terus berlatih, dan tapi ia selalu saja tak fokus karena mikirin Sisilia terus. Dan di sini Nona Bai meminta agar Xiao Chen melupakannya saja. Nah, karena kalau pulang ke rumah pun pasti nanti disuruh balik lagi ke rumahnya si Zhao oleh ayahnya, Sisilia pun pada akhirnya memilih untuk pergi mencari gubuk untuk tinggal dia dan anaknya. Yang tapi sebelum sampai berhasil menemukan gubuk yang ia cari, Sisilia malah ketemu si gendut duluan, yang akhirnya si gendut malah mengajak Sisilia untuk tinggal di rumahnya saja. 这孩子不会是阿灿的吧？我照顾你们俩呀。 Adegan maju lagi ke beberapa tahun sampai anaknya Sisilia besar. Terlihat Xiao Chen dan Nona Bai baru saja selesai merompak pemerintah menggunakan sebuah penutup yang ternyata mereka kerap melakukan itu untuk hasilnya dibagikan ke masyarakat. Di mana aksi mereka ini dianggap pahlawan oleh masyarakat, tapi di sisi lainnya dijadikan buronan pemerintah, khususnya Pak Wali Kota yang sangat ngebet ingin menangkapnya. Inilah pembentukan anaknya Sisilia yang bernama Xiao Feng. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan preman bernama Simon, yang mana Simon ini adalah anteknya si Zhao. Lantas karena si gendut enggan membayar uang keamanan, si gendut pun dipukuli habis-habisan tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun. 别打我，保护我！别哭啊，谁以后再不交保护费了？ Nah, untuk pertama kalinya sejak terakhir kabur waktu itu, mereka pun akhirnya kembali ke desa ini untuk bisa menemui ayahnya Nona Bai. Yang begitu malam tiba, entah apa yang ada di pikiran si gendut, ia pun nekat mendatangi markas Simon untuk membuat perhitungan. Dan sudah jelas si gendut tak akan menang, malahan hampir tewas sebelum akhirnya diselamatkan Xiao Chen dan Nona Bai. Dan ketika gendut melihat sosok di balik topeng itu adalah Xiao Chen, tanpa banyak pikir panjang lagi, si gendut pun saat itu juga dengan cepat langsung mengantarkannya untuk menemui anak dan istrinya. 他就是你爹。
Setelah tadi sempat melihat dua sosok bertopeng itu secara langsung, Xi Zhao pun sangat meyakini itu adalah Xiao Chen, dan Xi Zhao melaporkan keyakinannya itu ke Xi Zhong karena emang Xi Zhong sudah lama mencarinya untuk bisa membalaskan kekalahannya tempo dulu. Selanjutnya tanpa pikir panjang bergeraklah mereka menuju ke rumah Pak Kepala Desa, dan ternyata emang bener saat ini semua kelompok pemberontak ada di sana dan sudah bersiap menyambut mereka untuk memulai pertarungan. Nah, tiba giliran Xi Zhong muncul dengan kekuatan super duper mautnya itu, mereka berdua pun langsung bergerak untuk melawannya, dan dengan ini pertarungan di antara mereka pun dimulai. Ya, sayangnya dalam pertarungan ini pengemis Lao harus tewas, dan kehilangan sang guru jelas membuat Xiao Chen marah hingga keluarlah jurus maut pemberian Tuhan tersebut, dan saat itu juga tumbanglah Xi Zhong dengan efek kekuatan dari Tuhan tersebut. Dan setelah semua selesai dengan tidak ada lagi orang-orang korup itu untuk sementara waktu, untuk menghabiskan sisa waktu, Xiao Chen memilih tinggal di gunung bersama keluarga kecilnya tersebut, hingga tak terasa menuala mereka, dan kini anaknya sudah tumbuh besar dan kembali lagi ke desa ini, yang ternyata saat ini Xiao Feng sudah jago dan sudah banyak menguasai kungfu ayahnya, dan selanjutnya Xiao Feng lah yang akan menggantikan posisi ayahnya untuk bisa membasmi kejahatan yang ada di kampung ini. Tamat, ending yang cukup memuaskan.